Shalom sudah dikasih Tuhan. Pujian ini mengatakan orang benar hidupnya akan diterangi oleh firman Tuhan. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, sedang jemaat yang berada di rumah, dimanapun sudah berada, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hatimu sangat mengasihimu. Kebenaran firman Tuhan ini kita bacakan terambil dari kitab Wahyu. Mari kita buka kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, saudara yang Tuhan kasihi.
Kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh saudaraku kepada hambanya yang bernama Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes saudaraku sedang ada di Pulau Patmos atau di tempat pengasingan, Tuhan saudaraku yaitu menyuarakan isi hatinya kepada hambanya mengenai yaitu 7 keadaan jemaat. Di mana ketujuh keadaan jemaat ini saudaraku berbeda seorang terhadap yang lain, ada yang dicela dan juga saudaraku ada yang dipuji. Dari 7 jemaat itu dikatakan jemaat yang pertama adalah Efesus, yang kedua Smyrna, yang ketiga adalah Pergamus, yang keempat Tiatira, yang kelima adalah jemaat Sardis, lalu yang keenam jemaat Philadelphia, dan yang ketujuh adalah jemaat Laodikia. Saudaraku, dari pembacaan yang baru kita baca ini, yang mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudaraku, itu dikatakan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Saudaraku, Tuhan menyuarakan isi hatinya kepada hambanya yang bernama Rasul Yohanes, supaya ini saudaraku dikirim yaitu firman ini kepada malaikat jemaat yang ada di Laodikia. Apa itu yang dimaksud dengan malaikat jemaat? Malaikat jemaat itu tentu saudaraku berbicara tentang yaitu pendeta atau gembala sidang yang ada di Laodikia. Isinya apa dia katakan saudaraku? Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Iya. Yesus mengatakan saudaraku dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Tradisi yang biasa kita lihat di tengah-tengah masyarakat dunia, setiap kali seseorang hendak yaitu masuk ke rumah, selalu saudaraku tata sopannya itu mengetuk terlebih dahulu. Di mana-mana begitu ya. Setiap pintu yang tertutup, di mana seseorang ini saudaraku ingin masuk ke rumah itu, selalu yaitu mengetok terlebih dahulu. Dan bukan hanya mengetok, terkadang saudaraku ketukan itu disertai dengan ucapan salam. Misalkan saudaraku seperti kata permisi, iya. Ada seperti mungkin saudara kita orang Jawa mengatakan kulunuon, yang artinya saya ingin masuk, bolehkah? Atau izin untuk masuk. Seperti mungkin saudara kita dari daerah Jawa Barat, saudaraku mengatakan punten. Itu juga saudara yang kasih ketukan yang juga sangat, yaitu ucapan kata yang sangat sopan sebagai pertanda permisi ingin masuk. Iya. Kalau di daerah Sumatera Utara saudara-saudara sambil diketuk bisa dikatakan horas begitu ya. Yang artinya saya mau datang membawa damai, saya mau datang membawa kabar selamat, saya mau datang yaitu bersilaturahmi dengan baik begitu. Dan juga saudaraku, sebagai kita saudara seiman yang ada di gereja, ketika kita juga hendak bertamu, kita lihat rumah seseorang tertutup, kita juga saudaraku mengetuk pintu rumah mereka sambil berkata shalom. Iya. Untuk apa saudara-saudara yang kasih? Sebagai pertanda bahwa kita memiliki tata sopan yang baik saudaraku terhadap orang yang kita kunjungi. Untuk mengabarkan bahwa kedatangan kita adalah kedatangan untuk membawa damai, kedatangan kita adalah memberi sukacita atau memberi kekuatan kepada orang yang kita jumpai. Lalu saudara-saudara yang kasih, bagi orang si penghuni rumah di mana dia diam itu saudaraku, ada 2 pilihan yang bisa saudaraku dilakukan terhadap yaitu ketukan yang ada. Pilihan yang pertama, jika dia berkenan saudaraku kepada orang yang mengetuknya, bisa langsung dari kas pintu lebar-lebar dipersilakan tamu yang datang. Tetapi jika dia tidak berkenan kepada orang yang mengetuk atau yang sedang datang mengetuk pintu rumahnya, bisa saudaraku melakukan hal yang kedua, dia diam saja. Dia tidak membuka dan membiarkan tamu itu tidak diizinkan masuk. Iya. Itulah saudaraku tata krama yang biasa dilakukan saudaraku setiap kali seseorang hendak bertamu. Tetapi kita lihat di sini dia katakan, Yesus saudaraku datang dengan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan masuk mendapatkannya. Jadi kita lihat Yesus saudaraku yang adalah juru selamat, Yesus yang adalah penguasa tunggal baik di sorga dan juga di bumi, begitu sangat sopan menjumpai saudaraku siapapun yang hendak saudaraku dimasuki, siapapun saudara yang kasih yang hendak saudaraku yaitu mendengar suaranya dan juga ingin dimasuki oleh Yesus. Beda sekali dengan cara yaitu orang-orang yang jahat seperti misalkan pencuri, perampok. Kalau kita lihat pencuri perampok itu tidak ada kata ketukan, tetapi yang ada mendobrak, menghancurkan. Baik itu pintu, baik itu jendela. Bagaimana dia dapat itu bersegera memasuki ruangan atau rumah untuk menguras harta yang bisa diambil dari rumah tersebut.
Tetapi Tuhan kita bukanlah pencuri. Tuhan kita bukanlah perampok, saudaraku. Tuhan kita bukanlah yaitu hal-hal yang mau melakukan yaitu kesusahan atau persoalan di dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu indah, yang begitu lembut, yang begitu sopan, saudaraku. Sehingga dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia ketok, saudaraku, dengan begitu halus. Dia ketok dengan ucapan shalom. Dia ketok, saudara yang kasih, yaitu dengan membawa itu kabar damai bagi orang yang dijumpainya. Sekarang mungkin kita berkata, untuk apa Yesus yang adalah Sang Juru Selamat itu mengetok pintu hati sidang jemaat yang ada di Laodikia? Ternyata, saudaraku, ada alasannya bahwa yaitu sidang jemaat yang ada di Laodikia ini, ternyata, saudaraku, mereka itu memiliki kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai Kristus yang dikenal oleh orang banyak. Tetapi bagaimana, saudaraku, kehidupan kekristenan mereka? Ternyata kehidupan kekristenan mereka tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yesus. Sebab apa, saudara-saudaraku? Yaitu sidang jemaat Laodikia ini merupakan yaitu secara lahiriah rata-rata anggota jemaat yang ada di sini, saudaraku. Mereka ini secara lahiriah adalah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki, saudaraku, harta yang banyak. Dan justru oleh kekayaan atau harta yang banyak itu yang membuat mereka itu, saudaraku, menjadi sombong. Mereka itu menjadi angkuh. Mereka itu, saudara yang kasih, menganggap bahwa apa yang mereka dapatkan itu tidaklah bersumber dari Tuhan, tetapi oleh karena kehebatan dan kekuatan mereka. Ketika hal ini, saudaraku, terjadi, dia katakan kalau mereka beribadah, peribadatan mereka itu hanya dilakukan secara lahiriah. Tetapi sebenarnya makna peribadatan, makna, saudara yang kasih, kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan itu hanya didengar untuk dilupakan. Bukan didengar, saudara, untuk dihidupi, tidak. Tetapi lebih banyak dari antara mereka itu, yaitu, saudara yang kasih, menjadi Kristen yang hanya kelihatannya supaya terlihat kepada orang banyak, saudaraku, sebagai orang beragama. Tetapi sesungguhnya buah daripada pengenalan akan Tuhan itu tidak terlihat di dalam diri mereka. Maka itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan mengatakan sekalipun mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang kaya raya, yang tidak akan kekurangan, mereka anggap, saudara yang kasih, bahwa harta yang mereka punya itu, saudaraku, adalah yaitu menjadi kota benteng yang kuat, menjadi kubu pertahanan yang kuat bagi mereka. Karena apa? Dia pikir dengan segala kekayaan ini kurang apa lagi. Dengan kekayaan semacam ini, saudaraku, mereka sepertinya lagi tidak menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada kekayaannya. Sangat berbeda dengan sidang jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat di Smyrna itu dikatakan secara lahiriah mereka susah, secara ekonomi mereka rata-rata miskin, mengalami kesusahan. Tetapi apa? Justru, saudaraku, Tuhan berkata bahwa di hadapan Tuhan orang seperti ini adalah orang yang kaya. Di pemandangan Tuhan, sidang jemaat di Smyrna ini kaya. Tetapi justru jemaat yang ada di Laodikia ini, Tuhan katakan apa, saudaraku? Dia katakan bahwa sidang jemaat yang ada di Laodikia ini, dia katakan, saudaraku, yaitu miskin, melarat, telanjang dan buta. Mungkin kita berpikir, kenapa bisa begitu? Saya melihat juga yaitu sidang jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 7 jemaat juga yang dipuji. Apa, saudaraku, rahasia daripada jemaat yang ada di Philadelphia ini? Ternyata sidang jemaat di Philadelphia itu dikatakan secara lahiriah kekuatan mereka tidak seberapa. Iya. Tetapi walaupun tidak seberapa kekuatan mereka, hidup mereka total bergantung kepada Tuhan. Hidup mereka itu, saudaraku, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memuji sidang jemaat yang ada di Philadelphia. Tetapi Laodikia, saudaraku, tidak dipuji, tetapi justru, saudaraku, dicela oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka itu, saudaraku, sudah terlalu sombong dengan segala apa yang mereka punya. Dengan segala kekayaan yang mereka punya, saudaraku, sepertinya mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Seharusnya sebagai umat Kristen, harus mereka ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Dengan jelas saudara-saudaraku, kalau suatu hari kita diizinkan untuk memperoleh kekayaan, jangan sekali-kali kita saudaraku menganggap bahwa itu adalah karena kekuatan kita semata-mata, tidak. Tetapi kalau ada kita dapat saudaraku, yaitu kekayaan yang lebih, kekayaan yang luar biasa, itu antara yaitu saudaraku kerjasama antara Tuhan dengan kita, yaitu Tuhan saudaraku berperan sebagai sumber segala berkat, kita berperan saudaraku sebagai yaitu pribadi yang menjemput berkat itu. Seharusnya saudaraku dalam segala apa yang kita punya ini, tidak boleh kita lupa bahwa itu adalah seutuhnya oleh karena kehebatan kita, tidak. Itulah saudaraku alasan mengapa sidang jemaat Laodikia ini dicela. Karena apa? Mereka dikenal sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya saudaraku kebenaran firman Allah tidak lagi menguasai, tidak lagi itu mengendalikan hidup mereka. Mata mereka saudaraku yang kasih menjadi buta untuk tidak melihat lagi oleh karena banyaknya kekayaan. Oh saudaraku yang kasih, mereka tidak sadar bahwa mereka itu saudaraku telanjang secara rohani. Karena apa? Kebenaran firman Allah tidak lagi menyelimuti hidup mereka, sehingga Tuhan mengatakan mereka itu miskin, malang, buta dan juga telanjang saudaraku. Kenapa demikian? Sudah seharusnya mereka berterima kasih. Sudah seharusnya mereka itu semakin bermurah hati, yaitu saudaraku mempergunakan harta yang mereka punya, yang tentunya itu berasal dari Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita. Bukan hanya sebatas saudaraku kepenuhan kita terpenuhi oleh segala berkat yang ada, tetapi lewat jalur saudaraku kekayaan yang dimiliki oleh jemaat Laodikia ini. Sudah seharusnya jemaat Laodikia ini menjadi jemaat yang murah hati, menjadi jemaat saudaraku pendukung penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu saudaraku untuk menjangkau jiwa-jiwa, mendanai saudaraku kebutuhan misi. Demikian juga saudara yang kasih, demikian juga menyokong hamba-hamba Tuhan yang melayani, bisa seperti pendeta gembala sidang. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, itu tidak mereka lakukan. Tetapi yang mereka lakukan adalah hanya saudaraku menunjukkan betapa hebatnya mereka, betapa kayanya mereka. Saudaraku, yang Tuhan inginkan supaya setiap orang yang kaya, jangan kaya saudaraku hanya untuk dipamerkan, tetapi kayalah dalam kemurahan. Kayalah saudaraku dalam pemberian. Kayalah saudara yang kasih dalam yaitu ada keinginan untuk menolong orang-orang yang mengalami kesusahan, atau menjadi pendukung atau penopang dana saudaraku terhadap orang yang membutuhkannya. Itulah yang seharusnya. Maka apa yang terjadi saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan? Karena mereka itu saudaraku berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Maka Tuhan saudara yang kasih mencela mereka. Dengan berani mereka berkata, aku kaya karena aku memperkaya diriku. Sama sekali peranan Tuhan mereka lupakan di sana. Saudaraku, ini sangat menyedihkan. Ini adalah sangat saudaraku melukai hati Tuhan. Karena apa saudara yang kasih? Lewat harta yang mereka punya, yang mereka miliki ini sekarang, mereka tidak sadar betapa banyaknya dosa yang mereka miliki. Betapa dosa sombong itu saudaraku telah memutus hubungan mereka dari Tuhan. Karena apa? Firman Allah mengatakan saudaraku, yaitu dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya kelihatan saudaraku jemaat Laodikia ini masih saudaraku beribadah, masih sepertinya saudaraku mengikuti tata ibadah, tetapi sesungguhnya Yesus itu tidak ada di dalam hati mereka. Sebab apa dikatakan? Oh, hubungan mereka telah hilang oleh karena dosa sombong, oleh karena dosa keangkuhan itu saudaraku, kemuliaan Allah telah meninggalkan mereka. Keberadaan Tuhan sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Sehingga apa dikatakan saudaraku dalam kitab Yesaya pasal 53. Mari kita bacakan ayat yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia katakan saudaraku, kita sekalian sesat seperti domba. Bukankah saudaraku yaitu perbuatan yang sesat? Apabila kita tahu Tuhan adalah sumber segala berkat, tetapi sekarang kita lupakan saudaraku sumber itu. Bukankah kita sudah sesat saudaraku kalau menganggap saudaraku bahwa harta itu atau kekayaan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita? Jadi harta itu bukanlah yaitu sesuatu yang harus disombongkan, yang membuat kita berbangga saudaraku, bahwa kita pikir bahwa harta itu adalah yaitu saudaraku jaminan yang membuat kita nyaman. Mari kita lihat saudaraku bahwa justru karena adanya harta terjadi sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan.
Ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dikatakan saudaraku ada kemalangan yang terjadi saudaraku di bawah matahari ini. Yaitu seperti apa dikatakan, justru seseorang saudaraku pemilik harta yang mungkin dibangga-banggakan dengan begitu hebat saudaraku. Tetapi justru saudaraku apa yang dia punya itu menjadi kecelakaan bagi dia. Hartanya justru saudaraku yang membuat dia celaka. Pernah yaitu pada tahun 80-an ketika saya masih ada pelayanan di Surabaya. Ketika itu saudaraku ada satu kejadian yang sangat menyedihkan. Seorang perwira tinggi yang tentu saudaraku memiliki kekayaan yang cukup saudaraku yang kasih mungkin dibanggakan dengan apa yang dia punya. Suatu hari ada mucikari yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Mencoba saudaraku mendekati si bapak ini meminjam uang. Si bapak ini pun saudaraku kasihkan itu uang. Tetapi dengan perjanjian bahwa uang yang dipinjamkan itu dengan batas waktu, selain daripada induknya bunganya pun harus dibayarkan kepada si perwira ini. Dan betul saudaraku, setelah beberapa lama uang itu diputar oleh si mucikari. Tiba waktunya si perwira ini untuk melakukan penagihan. Tetapi apa yang terjadi? Si mucikari ini berkata, belum ada uang yang dimiliki untuk dapat membayarkan hutangnya. Saudaraku, si perwira kembali memberi kesempatan pertama, kedua, sampai ketiga. Ternyata orang ini juga saudaraku tidak kunjung untuk yaitu mengembalikan pinjamannya. Sampai suatu hari saudaraku si perwira ini marah dengan mengancam, dia katakan kalau sampai tanggal sekian bulan sekian engkau tidak yaitu mengembalikan yaitu hutangmu dan juga bunga-bunganya, aku akan seling kau, aku akan tahan kamu. Ketika saudaraku mendengar ancaman bahwa mereka sekeluarga akan ditahan, akan disel saudaraku, akhirnya si mucikari kebingungan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia kumpulkan suami, dia kumpulkan anak-anak, dia kumpulkan menantu tentang yaitu persoalan yang sedang mereka hadapi. Sehingga kesimpulan yang mereka tempuh bahwa untuk mengembalikan hutang itu sudah tidak mungkin karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk itu. Akhirnya yang mereka lakukan saudaraku adalah melakukan kecelakaan kepada si perwira ini dengan cara mereka angkat bantai. Lalu yang terjadi saudara, mereka sekeluarga berangkat ke rumah si perwira. Berpura-pura mereka saudaraku dengan sangat sopan mengetuk dan juga bertamu. Dengan harapan saudaraku si istri perwira ini menyambut mereka dengan baik. Pikir si istri perwira ini mereka akan yaitu datang untuk membayarkan hutang. Dan betul ketika ditanya pun mereka berkata mau membayarkan hutang. Tetapi setelah saudaraku berbincang-bincang di ruang tamu dengan hidung minuman yang ringan yang sempat disediakan, saudaraku yang kekasih, si ibu rumah tangga ini dengan yaitu strategi yang melakukan dibunuh saudaraku. Setelah dibunuh ada si pembantu juga yang sedang di dapur. Juga saudaraku si pembantu ini dibunuh. Dengan lekas mereka bersihkan saudaraku darah di rumah itu. Mayat mereka saudaraku mereka taruh di mobil. Gak lama kemudian anak saudaraku baru pulang dari sekolah dasar, dari SD. Pulang dengan lugu saudaraku menyapa tamu ini. Tiba-tiba saudaraku digebuk kepalanya juga mati. Demikian juga anak yang lain datang. Sampai pada akhirnya si perwira pulang dari kantor. Demikian juga disambut dengan sangat halus, dengan sangat baik. Tetapi ada yang sudah itu seterusnya saudaraku memukul kepala si perwira ini. Akhirnya mati. Satu keluarga itu saudaraku mati. Hanya tinggal satu anaknya yang masih hidup, itu pun karena ada tinggal di asrama. Selebihnya saudaraku mati terbantai. Jadi kita lihat saudara-saudara yang kasih bahwa harta itu tidak perlu terlalu disombongkan, terlalu dibanggakan saudaraku. Tetapi sebaiknya harta yang Tuhan izinkan kepada kita harus kita pergunakan itu sebagai alat saudaraku untuk memenuhi kesejahteraan kita secara yaitu berkecukupan. Selebihnya itu saudaraku haruslah kita pergunakan yaitu harta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk saudaraku melayani. Jangan saudaraku mencari kebanggaan dan kesombongan. Sebab apa saudaraku yang kasih? Firman Allah mengatakan saudaraku kepada kita yaitu di dalam Amsal pasal 11 ayat 4 dikatakan demikian, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudaraku, kalau Allah murka, kalau Tuhan marah saudaraku, hartamu tidak akan pernah bisa menyurutkan amarah Tuhanmu. Oh, hartamu tidak akan bisa membentengi saudara yang kasih dirimu dari saudara yang kasih amarah daripada Tuhan.
Maka apa yang Tuhan katakan suatu kebenaran? Kalau Tuhan titipkan yaitu harta kepadamu, yaitu kebenaran yang Tuhan aturkan saudaraku, itu pertanda bahwa Tuhan mau supaya engkau menjadi pemberi. Itu Tuhan mau saudaraku supaya ada kebanggaan di dalam dirimu. Sebab firman Allah berkata, adalah lebih berbahagia yaitu memberi daripada menerima. Supaya dengan Tuhan menitipkan harta kepadamu, Tuhan ingin saudara yang kasih melihat engkau bahagia. Ketika engkau memberi itu, engkau tentu akan dibahagiakan oleh Tuhan. Dan juga apa dikatakan saudaraku dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 15. Dia katakan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sekali saya bacakan saudaraku Lukas pasal 12 ayat 15 ini. Katanya lagi kepada mereka, kata siapa? Ini kata Yesus sendiri saudaraku. Ketika ada di muka bumi ini, sebelum dia saudaraku tersalib mati dan juga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Oh, disampaikan kebenaran firman Allah ini saudaraku kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang ada di hadapannya. Dia katakan berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita sudah melihat saudaraku bahwa banyak orang saudaraku di dunia ini dilimpahi kekayaan, tetapi ujung-ujungnya mereka itu saudaraku harus menemui ajal. Ujung-ujungnya mereka meninggal juga. Hartanya tidak pernah bisa memperpanjang umurnya, tidak pernah bisa memperpanjang usianya. Maka perlu kita hati-hati saudara-saudaraku. Sidang jemaat Laodikia ini ditegur karena apa saudaraku? Dosa sombong mereka yang luar biasa, yang membuat mereka di hadapan Tuhan saudaraku justru miskin, melarat, buta dan telanjang itu di hadapan Tuhan. Tidak dipuji saudaraku, tetapi puji Tuhan saudara-saudaraku. Di dalam ia itu ayat yang ke-19 dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 itu dikatakan, barang siapa aku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Saudaraku, ternyata walaupun yaitu sidang jemaat Laodikia ini saudaraku yaitu sudah sombong, tetapi belas kasihan Tuhan masih tetap tertuju kepada mereka. Tuhan masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk kedua kalinya. Untuk apa saudaraku? Untuk memberi kesempatan supaya mereka bertobat. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Oh, kebenaran firman Allah menegur mereka saudaraku. Kebenaran firman Allah saudaraku mengingatkan kepada mereka. Dan apabila mereka suatu hari yaitu tidak lagi saudaraku mengindahkan firman itu, kalau suatu hari mereka lagi saudaraku tidak yaitu membuka hati, mereka bertobat dari segala kesalahan mereka, firman Allah mengatakan suatu hari mereka akan dihajar. Oh, mereka itu akan dihajar. Sebab apa saudaraku? Kebenaran firman Allah berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudaraku, upah dosa ialah maut. Kalau sampai mereka saudaraku tidak mengindahkan lagi ketukan Tuhan, tidak lagi mengindahkan yaitu suara Tuhan, maka ujung-ujungnya mereka itu saudaraku akan dilemparkan ke dalam maut. Mari kita ingat saudaraku, bagaimana orang kaya, bagaimana kisah orang kaya dan juga Lazarus yang miskin itu menyesal setelah saudaraku masuk yaitu di dalam perapian api neraka itu. Setelah saudaraku dia dibakar di dalam api yang menyembur-nyembur saudaraku, yang menyiksa dia. Oh, dia menangis saudaraku, dia menjerit dalam segala kesakitan itu. Dan dalam ceritanya ketika dia menengah ke atas, maka dia lihat saudaraku Abraham, dia lihat saudaraku Lazarus ada di pangkuannya. Sehingga dia berseru, Bapak Abraham tolonglah aku, Bapak Abraham tolonglah aku. Suruhlah Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan memberikan kepadaku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, sekiranya orang kaya itu saudaraku peduli kepada yaitu kebutuhan Lazarus yang miskin itu. Sekiranya saudaraku orang kaya yang dikaruniai kekayaan ini saudaraku, yaitu saudaraku mempergunakan harta yang dia punya untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menopang pendanaan saudaraku kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Tentulah saudaraku seorang kaya ini tidak perlu harus saudaraku diceburkan ke dalam api neraka, harus ditenggelamkan yaitu ke maut, yaitu ke dalam api penghukuman itu. Tentu saudaraku tidak. Tetapi saudaraku karena dia begitu sombong, begitu bangga, dan dia melupakan Tuhan dalam kehidupannya,
pada kesempatan yang Tuhan berikan pada waktu itu, sehingga penyesalan yang kekal menjadi miliknya, sehingga penyesalan kekal saudaraku akan menimpa kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Allah mengingatkan kepada kita pada hari ini saudaraku, mari ketukan Yesus yang begitu lembut. Ketukan Yesus saudaraku bukan seperti pencuri dan perampok. Kalau kita lihat saudaraku, pencuri dan perampok setiap kali saudaraku melihat rumah, pintu yang terkunci, jendela yang terkunci. Kalau kita tahu saudaraku maksud seseorang itu maksud yang jahat saudaraku kepada si penghuni rumah, dia tidak mungkin mengetuk dengan lembut, tetapi dia akan dobrak itu pintu, dia dobrak itu jendela, dia masuki saudaraku. Bila si penghuni ini melakukan perlawanan, kita lihat dia ikat. Untuk apa? Begitu dilumpuhkan si penghuni ini, dia kuras semua apa yang ada di dalam rumah tersebut. Tetapi kalau Tuhan Yesus saudaraku tidak demikian. Yesus yang mengetuk saudara yang kasih pintu hati jemaat di Laodikia tidaklah demikian. Tetapi Yesus itu saudaraku, Yesus yang begitu lembut. Dia ingin saudaraku sidang jemaat Laodikia ini saudaraku diberkati dengan damai sejahtera. Sebab apa? Walaupun mereka kelihatan kaya raya, sebenarnya hidup mereka itu menangis. Sebab apa? Tidak ada kebahagiaan. Saudaraku, tidak ada saudaraku keintiman. Mungkin di antara saudaraku suami istri, di antara orang tua dengan anak, tetapi terjadi di sana saudaraku kekacaubalauan. Karena apa saudaraku? Harta tidak pernah memberi jaminan kepada seseorang bahwa seseorang itu saudaraku oleh karena banyaknya harta menjadi harmonis rumah tangganya. Rumah tangganya menjadi rukun. Oh, tidak ada jaminan semacam itu saudaraku. Tetapi jaminan yang ada saudaraku di dalam keharmonisan dan kerukunan itu ada di dalam kasih Yesus. Ada di dalam kasih Yesus. Maka Yesus berkata, lihat, aku berdiri dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku, mari hari ini engkau dengarkan suara Tuhan. Melalui itu kebenaran firman Allah yang kita dengarkan pada hari ini saudaraku. Ini adalah suara Tuhan yang sedang mengetuk. Mari kita buka hati kita. Iya, mari kita buka hati kita saudara-saudaraku. Sebab apa dikatakan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 itu dikatakan demikian. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sebab apa saudaraku? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari saudara-saudara yang kasih, dengar ketukan Yesus. Persilakan dia masuk di dalam hatimu. Ketika engkau mempersilakan dia masuk dalam hatimu, dia datang saudaraku sebagai pribadi yang memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kebutuhan yang paling sempurna saudaraku, yang dicari oleh siapapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sebab damai sejahtera itu pertanda saudaraku, selain kita rukun saudaraku dengan diri kita, rukun dengan yaitu anggota-anggota keluarga, rukun dengan masyarakat saudaraku, juga ada kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi saudara yang kekasih yaitu keributan-keributan yang membuat saudara yang kasih harus saling memberkahi seorang terhadap yang lain, tidak. Tetapi tingkatan damai sejahtera ada tingkatan selain daripada teduh dan nyaman saudaraku setiap orang, juga saudara yang kasih bersyukur dan juga merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya saudara yang kasih yaitu hidup di dalam pengayoman Tuhan. Itulah saudaraku yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, inti firman Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Mari buka hatimu. Seperti apa keadaan pada saat ini, Tuhan tidak persoalkan itu. Sekalipun pada saat ini engkau bergelimang dengan dosa, sekalipun selama ini engkau saudara yang kasih mungkin menyakiti hati Tuhan, tetapi dengan ketukan hati Tuhan pada saat ini, itu pertanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu pertanda Tuhan masih memberi kesempatan yang kedua bagi kita. Untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab apa? Firman Allah saudara yang kasih mengatakan, ada saatnya saudaraku di mana Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dikatakan akan ada kehausan dan kelaparan. Bukan kehausan dan kelaparan akan makan dan minuman, tidak. Tetapi suatu hari akan ada masanya di mana saudaraku akan terjadi kelaparan rohani. Orang mencari kemana-mana tetapi mereka tidak ketemukan. Apabila saudaraku yaitu pintu anugerah itu sudah tertutup. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sekarang di mana engkau ada, sekarang itu kebenaran firman Allah ketika dibentangkan ini, di mana saudaraku adalah zaman
anugerah. Zaman saudaraku, yaitu pertobatan itu masih saudaraku dinantikan oleh Tuhan, masih diharapkan oleh Tuhan itu terjadi kepada siapapun saudaraku yang kasih, dari orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, mari saudaraku, yaitu apabila engkau telah mendengar yaitu ketukan Tuhan, buka hatimu kepada Dia. Sebab apa saudaraku yang kasih, firman Allah mengatakan saudaraku di dalam Lukas pasal 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Apa itu bertobat saudaraku? Bertobat itu berarti berbalik saudaraku dari jalan yang jahat yaitu kepada jalan yang benar. Bertobat itu saudaraku berarti berpindah penguasa. Kalau mungkin saudaraku engkau terlalu yaitu menganggap dirimu segala-galanya, tinggalkan saudaraku keangkuhan semacam itu. Mulai akuilah bahwa Tuhan segala-galanya dalam kehidupanmu. Kalau mungkin selama ini saudaraku penguasa dalam kehidupanmu adalah yaitu iblis, roh jahat, perdukunan, jimat-jimat saudaraku, mari engkau tinggalkan semuanya itu dan berbaliklah kepada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal dari Tuhan saudaraku yang bekerja, menolong dan memberkati kehidupanmu. Inilah yang Tuhan mau saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Sebab apa saudaraku? Dikatakan saudaraku di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 itu, sesungguhnya Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap seolah-olah itu adalah suatu kelalaian. Tetapi saudaraku, sengaja Yesus sepertinya yaitu memperlambat kedatangannya, yang walaupun dia berkali-kali mengatakan aku akan datang segera, tetapi saudaraku dia tidak langsung bersegera datang. Apa tujuannya itu? Karena dia mengasihi saudara, dia mengasihiku, dia mengasihi orang banyak. Karena apa? Dia lihat saudara belum siap, saya belum siap, orang banyak belum siap. Ini adalah saudaraku zaman anugerah, zaman kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Mengapa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita? Mengapa Tuhan sepertinya masih menunda kedatangannya? Mengapa Tuhan tidak bersegera datang saudaraku? Karena dia tahu saudara-saudaraku, dan juga dia mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Karena Tuhan mau saudaraku jangan ada yang binasa, jangan sampai ada saudaraku yang terhukum, jangan sampai ada yang terbinasakan di dalam maut api neraka. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, mari persilakan Yesus Sang Juru Selamat hadir dalam hidupmu. Kalau hadir dalam hidupmu saudaraku, di bumi ini pun engkau mengalami ketenangan. Di bumi ini pun saudaraku, yaitu dalam masa penantian ini, engkau tetap saudaraku dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terlebih ketika dia datang kedua kalinya saudaraku, surga yang telah disiapkan, rumah yang kekal yang telah disiapkan akan menjadi tempat kita. Selain daripada itu saudaraku, saya tertarik sekali dengan ayat 21 di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21 itu. Ternyata janji Tuhan kepada kita saudaraku, yang menang mengalahkan segala dosa kesombongan, dosa keangkuhan, yang menganggap saudaraku harta adalah segala-galanya, yang bertuhankan saudaraku kepada harta. Apa dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, dikatakan demikian firman Allah, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kita lihat saudaraku, bahwa orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, yang mulai belajar saudaraku merendahkan hati, saudaraku yang kekasih, mengundang Yesus saudaraku menjadi penguasa, menjadi Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Apa yang terjadi saudaraku? Dikatakan orang ini saudaraku tidak sekedar hanya dimungkinkan atau diizinkan masuk ke surga, tetapi Yesus sendiri berkata, sebagaimana aku menang dan mereka-mereka yang telah menang saudaraku juga akan ditempatkan saudaraku duduk di atas tahtanya. Bayangkan saudaraku, di atas tahta Yesus, di atas tahta Bapa di surga. Demikian juga suatu hari kita diizinkan saudaraku duduk di sana. Betapa hebatnya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 22 itu, barang siapa yang bertelinga, hendaklah mereka mendengarkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara-saudara yang kekasih, kalau di zaman dulu kebenaran firman Allah ini Tuhan alamatkan kepada si jemaat yang ada di Laodikia. Harapan kita jemaat yang di sana bertobat. Harapan kita saudaraku jemaat di sana membuka hati kepada kebenaran firman Allah. Harapan kita saudaraku, mereka-mereka yang telah mungkin menemui ajal, kita harapkan mereka saudaraku ada di sisi Tuhan. Apabila seperti apa yang Tuhan harapkan terjadi dalam diri mereka.
Sekarang kebenaran firman Allah ini bukan lagi kepada jemaat, bukan hanya sebatas jemaat Laodikia lagi yang Tuhan maksudkan, tetapi saudara dan juga saya, kepada kita semua, terlebih kepada engkau saudara-saudaraku. Orang kenal engkau sebagai orang Kristen, orang kenal engkau yaitu sebagai pengikut Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak ada Tuhan di dalam dirimu. Karena apa? Kalaupun engkau pergi yaitu ke gereja hanya sekedar supaya orang kenal engkau sebagai pribadi yang beragama, tetapi engkau telah bertuhankan kepada hartamu. Engkau telah bertuhankan itu kepada kekayaanmu. Sekarang kalau engkau mendengar firman ini, mari, kalau engkau menemui ajal suatu hari, engkau akan tinggalkan itu. Harta itu tidak engkau miliki selamanya, tidak. Tetapi harta itu adalah berupa titipan bagi kita. Dan apa yang Tuhan titipkan itu, saudaraku, biarlah kita jadikan itu, saudaraku, sesuai dengan jalur apa yang Tuhan aturkan dalam kebenaran firman Allah. Kita bekerja supaya kebutuhan kita dapat tercukupi. Mari kita pergunakan, saudaraku, harta yang ada untuk kecukupan kita. Kelebihan daripada harta yang ada itu atau kekayaan yang ada itu, saudaraku, libatkan itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Dengan cara demikian, engkau, saudaraku, memindahkan hartamu dari bumi ini, yaitu ke sorga yang telah Tuhan siapkan bagimu di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang kasih, buka hatimu kepada kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membimbing kehidupanmu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus telah naik ke sorga, sekarang Roh Kudus, saudara yang kasih, ada Tuhan utus, saudaraku, bagi setiap orang yang membuka hati, yang mengizinkan kuasa Roh Kudus menjadi pengendali dalam hidupnya. Yesus, saudara yang kasih, melalui kuasa Roh Kudus akan membuat kita, akan mempersiapkan diri kita, saudaraku, menjadi manusia yang dibaharui, menjadi manusia, saudaraku, yang menjadi ciptaan yang baru, yang mengubah, saudaraku, perilaku. Kalau tadinya hidup kita, saudaraku, di dalam kedagingan, sekarang, saudaraku, kita hidup di dalam pimpinan Roh, sehingga buah-buah Roh itu, saudaraku, bekerja di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita, ada damai sejahtera, saudaraku, ada kesabaran, ada, saudaraku, kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan juga ada pengendalian atau penguasaan diri, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Kalau ini yang terjadi, saudaraku, ketika Tuhan datang kedua kalinya, maka saudara-saudara yang kasih, Tuhan akan mengindahkan kita. Karena apa, saudara yang kasih? Dia katakan, aku akan masuk menjumpainya, aku akan masuk mendapatkannya, dan ia akan makan bersama-sama dengan aku, dan aku pun akan bersama-sama dengan dia. Ada kebersamaan yang sangat indah nanti, saudara, yaitu bukan hanya sebatas di bumi ini, tetapi terlebih, saudara yang kasih, di dunia yang baru, yaitu di sorga yang kekal. Tuhan akan berikan semuanya ini kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih, buka hatimu, terimalah Yesus, bukalah, saudaraku, selebar-lebarnya, karena keberkatan kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur kepadamu atas berkat pengasihan yang kau berikan kepada kami. Sungguh firman-Mu, Tuhan, merupakan, oh Tuhan, firman yang sangat baik, yang dapat menegur, oh Tuhan, hati pikiran kami. Karena terkadang, oh Tuhan, banyak di antara kami, Bapa, yang, oh Tuhan, mungkin sesat seperti domba, yang menganggap, oh Tuhan, bahwa itu kekayaan yang kami dapatkan, itu berasal dari kekuatan kami sendiri. Ampuni ya Bapa, supaya kami, Tuhan, tidak ada yang angkuh, jangan ada yang sombong, oh Tuhan, tetapi biarlah kami sadari bahwa harta yang Tuhan beri kepada kami, itu berasal dari Engkau melalui usaha pekerjaan yang kami lakukan. Ada kerjasama antara Tuhan dengan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Demikian juga Bapa, jangan kiranya, oh Tuhan, kami sombong oleh karena harta yang ada, tetapi biarlah Tuhan, harta yang ada yang Tuhan percayakan, kami kelola dengan baik, oh Tuhan, mencukupi, memenuhi kebutuhan kami. Selebihnya, oh Tuhan, kami pergunakan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh, kami pergunakan, oh Tuhan, Bapa di sorga, untuk menunjukkan, oh Tuhan, rasa belas kasihan kami kepada, yaitu jiwa-jiwa yang membutuhkan Bapa. Sebab dengan cara demikianlah kami, oh Tuhan, dapat mengumpulkan harta di sorga. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Kami buka, oh Tuhan, yaitu hati kami kepada suara-Mu. Kami buka, Tuhan, pintu hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Engkau, Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat, oh Tuhan, yang memeteraikan keselamatan dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Maranatha kedua kalinya. Kami, oh Tuhan, tetap, oh Tuhan, ada di dalam rel kebenaran firman-Mu. Kami, oh Tuhan, tetap, oh Tuhan, di dalam, oh Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Sehingga Bapa di sorga, hidup kami, oh Tuhan, tetap tertuntun seturut dengan kebenaran firman-Mu, yaitu kekekalan yang bernama sorga menjadi akhir daripada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita akan memasuki perjamuan kudus.
Perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara turun-temurun hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati pikiran kita supaya benar-benar kita layak, yaitu makan sehidangan dengan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita uji hati pikiran kita. Adakah engkau percaya bahwa Yesus yang mati di bukit Golgota adalah menggantikan penghukuman yang seharusnya kamu tanggung? Tidak perlu kamu tanggung lagi, sebab Yesus sendiri telah menyelesaikannya di dalam tubuhnya di kayu salib. Adakah engkau percaya bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan rumah bagimu? Jika engkau percaya atas semuanya, sanaku dapat ampun dosa, sanaku dapat ampun dosa. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah ke atas, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersyukur, berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Roti yang adalah lambang daripada tubuh ini sudah di tangan kami. Kami Bapa di sorga percayai bahwa inilah tubuh yang dikorbankan demi untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung. Sekarang tidak perlu kami tanggung karena Engkau sendiri telah menyelesaikan di dalam tubuhmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami terima ini menjadi tubuh yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan dengan penuh iman. Haleluya.
Saudaraku, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkat ke atas, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran kami, sengaja atau tidak sengaja, disucikan oleh darah Yesus. Kami minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Bapa di sorga. Tubuh dan juga darah-Mu sudah menyatu di dalam diri kami sebagai pertanda bahwa sejak dari sekarang kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan, kami ada di dalam naungan Tuhan, kami ada di dalam jalan dan juga pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu juga Engkau, oh Tuhan, yang telah membungkus kami dengan darah yang kudus. Engkau yang telah menaungi kehidupan kami, Engkau yang membentengi, oh Tuhan, segala langkah perjalanan kami. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami, jaminan pengampunan dosa terjadi di dalam kehidupan kami, jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu di surga telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya.